Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Armatu Ulfa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang implementasi prinsip keuangan syariah menjadi produk perbankan syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN MUI yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama itu ada pelarangan riba, yang kedua pembagian risiko, yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Dan yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana atau melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya sesuai syariah. Prinsip hukum perbankan syariah. Yang pertama yaitu prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip kerahasiaan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Yang ketiga yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Demikian pula sebaliknya, ketika nasabah mendapatkan pembiayaan dari perbankan harus berhati-hati dalam penggunaannya atau sesuai kesepakatan. Yang keempat yaitu prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya yaitu produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Yang pertama yaitu ada tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua yaitu deposito syariah atau tabungan berjangka. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk kategori halal menurut hukum Islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan sama dengan deposito konvensional antara 1 hingga 24 bulan. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapat keuntungan yang sedikit pula. Dan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko. Yang ketiga itu gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang
kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah atau rohin wajib menyerahkan barang jaminan atau marhum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang, manakala pemberi gadai tidak dapat membayar hutang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Yang keempat yaitu giro syariah. Salah satu produk perbankan yang termasuk dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bil rate, giro, sarana pemerintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Yang kelima yaitu pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha atau leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti iwadu atau ganti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.